Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik kepada kami. Satu minggu yang sudah kami lalui, Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, hingga kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu pada saat ini. Kami telah membaca firman Tuhan, dan kami rindu untuk merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, siapkanlah hati mereka menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Inilah jam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita di minggu kedua di bulan Agustus ini, yaitu Tuhan pembebas umat-Nya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, pasti mengalami yang namanya sukacita. Pasti juga mengalami yang namanya kepahitan, pergumulan, itu pasti ada. Karena inilah kehidupan di dalam dunia. Tetapi kita melihat bahwa pada dasarnya semua orang, termasuk di dalamnya orang Kristen, tidak menyukai yang namanya pergumulan. Tidak menyukai yang namanya kesesakan, tidak menyukai yang namanya kepahitan. Yang kita suka maunya adalah sukacita terus, damai sejahtera terus, senang-senang terus. Inilah yang pada umumnya orang sukai. Tetapi ternyata Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, termasuk orang percaya, tidak terlepas dari yang namanya kesesakan, tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Itulah juga yang sedang dialami oleh pemazmur ini dalam mazmur yang kita baca ini. Dia sedang mengalami kesesakan yang berat. Dia sedang mengalami keterasingan menurut dia. Itulah sebabnya di ayat 1 dia berkata begini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Pemazmur mengatakan posisinya itu seperti berada di dalam jurang yang dalam. Bayangkan bagaimana keadaan orang yang ada di dalam jurang yang dalam. Seperti orang yang tidak punya pengharapan lagi. Seperti orang yang tidak bisa hidup lagi. Dan merasakan keterasingan, merasakan kesepian, merasakan kesendirian. Pemazmur mengatakan ini. Ini kondisinya, ini keadaannya ketika dia menulis mazmur ini. Tetapi dia katakan di sini, di dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukannya? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia juga tidak menyalahkan dirinya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, dia mengatakan, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Di dalam kondisi terpuruk, di dalam kondisi merasa terasing, merasa sendiri, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menghibur, tidak ada yang bisa membukakan jalan. Di dalam keadaan itu dia katakan, aku berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa satu-satunya pribadi yang mengerti keadaannya, pribadi yang bisa mengangkat dia, pribadi yang bisa mendengarkan dia adalah Tuhan saja. Itulah sebabnya dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berseru kepada manusia. Dia tidak berseru kepada kawan-kawannya. Tetapi di dalam kondisi terpuruk, di dalam kondisi kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan apa kepada kita? Ada kalanya di dalam hidup kita merasa seperti di dalam jurang yang dalam. Ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami keadaan yang seperti keadaan ini buntu, tidak ada jalan, tidak ada harapan, putus asa. Tapi pemazmur katakan, di dalam keadaan itu, dia tidak datang kepada manusia. Dia tidak menangis kepada manusia. Dia tidak meminta tolong kepada manusia. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini, mungkin ada saatnya kita mengalami seperti pemazmur, terasa asing, terasa sendiri, terasa sepi sendiri, seperti tidak ada yang bisa memahami kita. Apakah kita pernah ada di dalam kondisi ini? Kadang orang bilang, ini titik terendah di dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan saat itu? Apakah kita menyesali diri? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Kenapa seperti ini ya Tuhan? Kenapa pergumulan yang satu belum selesai, yang satu sudah datang Tuhan? Apakah itu yang kita lakukan? Ataukah seperti pemazmur ini, di dalam keadaan seperti ini, kita berseru kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ini yang firman Tuhan ajarkan, bahwa di dalam kondisi tersulit pun, di dalam hidup ini, ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, berserulah kepadanya. Selanjutnya dia katakan, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dalam ayat 2 dia katakan,
dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu kepada suara permohonanku. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia berseru dengan kerendahan hati. Dia memohon kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tidak datang dengan kesombongan. Dia tidak datang dengan menganggap diri benar. Saya sudah rajin ke gereja Tuhan, tapi kenapa pergumulan ini masih ada? Saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa sakitku tidak pernah sembuh? Tidak. Tetapi dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan. Berilah telingamu ya Tuhan. Dia sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak layak menerima itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pemazmur ini sungguh-sungguh menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Dia orang berdosa. Dia orang yang tidak layak. Maka tidak ada alasan baginya untuk membenarkan diri dengan menuntut Tuhan, saya sudah begini, lalu kenapa begini? Tuhan, saya sudah begini, tapi kenapa terjadi begini? Tidak Bapak Ibu. Tapi dia merendahkan hatinya. Apakah kita seperti itu? Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berseru dengan kerendahan hati. Kita berseru dengan betul-betul merasakan bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Atau kita terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah rajin loh melayani di Komisi Pemuda. Tapi kenapa sakitku ini tidak sembuh-sembuh Tuhan? Saya sudah jadi satuan yang Kristus 3 periode. Tapi kenapa saya menderita Tuhan? Saya sudah rajin ke PA Tuhan. Tapi kenapa anakku masih gagal? Saya sudah berdoa Tuhan. Tapi kenapa kesulitan tidak ada habisnya? Yang sering kita lakukan seperti itu. Tapi pemazmur ini tidak seperti itu. Justru di dalam keadaannya, dia semakin merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Karena di dalam hidup ini, kadangkala kita mengalami kesesakan. Kadangkala kita mengalami seperti saya sendirian. Lalu di dalam posisi itu, apakah kita seperti pemazmur ini? Kita merendahkan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Nah, di dalam kerendahan hatinya itu, dia memohon pengampunan dosa. Itulah sebabnya di dalam ayat 3 tadi, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Pemazmur ini katakan kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahannya, kalau Tuhan ingat-ingat kesalahan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada penyelamatan, yang ada adalah hukuman. Makanya dia katakan di sini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapa yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tapi pemazmur ini katakan, dia memohon pengampunan karena dia tahu bahwa pengampunan itu ada pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam pergumulannya, dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan menghapuskan segala kesalahannya dan tidak mengingat kesalahan itu. Sehingga dia beroleh kasih karunia, dia beroleh pengampunan, dia beroleh anugerah Tuhan yang bisa mengangkatnya dari jurang yang dalam tadi. Dia tidak malu untuk memohon ampun kepada Tuhan. Apa dosa-dosanya? Secara umum dia sampaikan di sini, padamu ada pengampunan ya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita jangan malu mengaku dosa kepada Tuhan. Kita jangan takut mengaku dosa kepada Tuhan. Karena pengampunan itu hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita yang kedua tadi, kalau kita perhatikan tadi bacaan itu, kita baca di dalam ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Pengampunan dosa ada di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita merendahkan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan, kita harus mengakui dosa kita. Kita ini orang berdosa. Kita layak karena Tuhan. Maka jangan pernah malu untuk mengakui dosa kepada Tuhan. Jangan pernah takut mengakui dosa kepada Tuhan. Karena pengampunan itu hanya ada pada Tuhan. Kita sudah berdosa apa? Akui kepada Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan, kita akui kepada Tuhan. Jangan malu di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kita tidak mengakuinya, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan. Tuhan sudah tahu apa dosa yang sudah kita buat, sekalipun kita tidak mengakuinya. Tetapi kalau kita mengakuinya, maka kita mendapatkan pengampunan. Kita mendapatkan pembebasan dari dosa-dosa kita. Nah, pemazmur ini di dalam kesesakannya, dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa di dalam hidupnya, sekalipun ada kebaikan, tetapi dia tetap menganggap dia adalah orang berdosa, orang yang tidak layak. Maka dia harus memohon ampun kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketika dia memohon ampun kepada Tuhan, pengampunan itu ada dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga diajarkan oleh firman Tuhan yang bisa melepaskan kita dari dosa-dosa kita, yang bisa melepaskan kita dari kondisi yang sulit di dalam hidup ini, hanya Tuhan saja. Makanya dikatakan tadi, Tuhanlah pembebas umatnya. Kalau kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa kita, maka akuilah dosa kepada Tuhan. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Jangan menganggap diri benar. Jangan menganggap diri benar. Karena seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi mohon ampunlah. Akuilah dosa kepada Tuhan. Ketika kita mengakui dosa, maka pengampunan itu Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di dalam dosa, kalau mau dipulihkan, dibebaskan dari dosa, harus akui dosa dan harus bertobat. Jangan juga akui dosa, buat dosa lagi, akui dosa, buat dosa lagi. Tidak demikian, tetapi akui dosa, bertobatlah. Ya, apa dosa-dosa yang masih kita lakukan dalam hidup ini? Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Apapun dosa itu, semuanya bisa dibawa kepada Tuhan. Orang yang masih suka berselingkuh, kalau mau bertobat, akui dosa, tinggalkan dosa itu, bertobatlah. Ya, orang yang masih suka dendam, iri hati, akui dosa kepada Tuhan, bertobatlah. Tuhan kasih kita pengampunan dan Tuhan pulihkan kita sehingga tidak ada dendam lagi, tidak ada iri hati lagi, dan tidak lagi melakukan dosa perselingkuhan lagi. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur ini juga datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia juga berseru kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu, kita tidak bisa berubah. Sekalipun kita sudah komitmen, oh saya tidak mau begini lagi. Tapi kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan,
Tuhanlah yang membebaskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tema ini. Dia yang membebaskan kita. Jadi kalau mau bebas dari dosa, maka bertobat dan datang kepada Tuhan, akui kepada Tuhan, berani mengakui kepada Tuhan, barulah kita beroleh pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, selanjutnya dia berseru kepada Tuhan, dia memohon ampun kepada Tuhan. Maka sekarang dia katakan, aku menanti-nantikan Tuhan dan aku berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang dia meletakkan penantiannya itu kepada Tuhan. Dia meletakkan pengharapannya itu kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa penantian dan pengharapannya tidak akan sia-sia. Karena dia sudah berseru tadi, dia sudah memohon ampun tadi, dan dia percaya kepada pengampunan Tuhan. Maka sekarang dia menantikan tangan Tuhan yang bekerja. Dia berharap Tuhan yang pulihkan dia, Tuhan yang angkat dia dari jurang yang dalam tadi, mengangkat dia, membebaskan dia, dan itu pasti terjadi. Maka dia katakan di sini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia katakan di sini, aku menantikan Tuhan, aku berharap kepada Tuhan, karena padanya ada kasih setia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan pemazmur ini. Dia tidak berharap kepada orang di sekitarnya, dia tidak berharap kepada manusia, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dia menanti-nanti Tuhan. Kalau kita menanti-nanti manusia, berharap kepada manusia, kita pasti kecewa Bapak Ibu. Kita banyak kecewa ketika berharap kepada manusia. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, pasti tidak kecewa. Tuhan tidak akan kecewakan kita. Nah, pemazmur ini mengatakan itu. Karena dia menantikan Tuhan, dia yakin pada Tuhan itu ada kasih setia. Pengharapannya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hendaknya dalam hidup kita juga, apapun kesesakan kita, apapun pergumulan kita, berharaplah selalu kepada Tuhan. Ya, berharaplah selalu kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam setiap jawaban pergumulan kita, jawaban doa kita, apa pergumulan kita, apa rencana kita. Kita nantikan dari Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan yakinlah pada waktu Tuhan dia pasti menjawab kita. Hanya saja kadangkala menunggu jawaban Tuhan ini prosesnya bisa panjang, bisa pendek. Nah, di dalam menjalani proses ini kadangkala kita kecewa. Kita menganggap, oh Tuhan tidak jawab doaku, oh Tuhan tidak pedulikan aku. Padahal itu proses Bapak Ibu, belum sampai di waktu yang Tuhan tentukan. Tapi kita udah kecewa duluan, kita sudah putus asa duluan. Padahal Tuhan bilang, ini masih proses, sabarlah sedikit lagi. Tapi kadangkala kita tidak sabar orangnya. Kita mau instan-instan saja, seperti kita masak Indomie, teng, masak dimakan, ya kan? Kadang kita maunya seperti itu. Tapi tidak selamanya Tuhan buat begitu kepada kita. Justru ada proses yang kadang harus kita lalui. Nah, di dalam menjalani proses ini, terus berharap kepada Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan. Maka dalam ayat 8, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembebasan dari dosa itu ada dari Tuhan. Pembebasan dari pergumulan, dari kesesakan, dari keterpurukan, dari kekecewaan, dari apapun juga, itu ada pada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup membebaskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
datanglah terus kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita ada dalam keterpurukan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tapi berserulah kepada Tuhan. Ayat hafalan ayat 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita sama-sama 3 ya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana pemazmur yang sedang mengalami kesesakan, keterasingan, kesendirian, dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan, dan dia menantikan dan hanya berharap kepada Tuhan sampai dia beroleh kasih setia Tuhan. Dia beroleh pemulihan dari Tuhan, dia beroleh anugerah dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk belajar dari firman-Mu ini, supaya setiap apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami hanya datang kepada Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan, kami juga mengakui dosa kami kepada Tuhan, sampai kami memperoleh pengampunan, kami beroleh kasih setia Tuhan. Dan tolong kami menjadi orang-orang percaya yang hanya berharap kepada Tuhan saja. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.